Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhadi. Selamat datang di video saya. Di sini saya akan membahas semua amunisi yang saya akan bawa ke kapal pesiar. Mulai dari obat-obatan, amenities atau peralatan mandi, pakaian, makanan, dan juga peralatan kerja dan alat elektronik atau lain-lainnya. Oke guys, karena saya akan berangkat ke kapal pesiar sekitar 4 hari lagi atau 5 hari lagi. Di sini saya sudah menyiapkan satu koper dan satu tas ransel. Yang ini untuk ke bagasi dan ini untuk ke kabin. Dan saya akan menyiapkan satu koper lagi karena kita diperbolehkan membawa 2 koper yang berkapasitas masing-masing 20 kilo untuk bagasi. Dan di kabin kita juga diperbolehkan membawa tas ke kabin. Kalau nggak salah itu nggak boleh dari 7 kilo guys. Dan harus kita ketahui yang paling penting itu di bagasi kita harus di bagasi kita tidak boleh menyimpan barang-barang yang bersifat elektronik atau baterai guys, karena gampang meledak. Jadi kita harus taruh di dalam tas kita bersama kita di dalam kabin pesawat. Dan sebaliknya, kalau ada barang-barang yang tajam seperti gunting, pisau atau alat-alat yang berbahaya yang tajam, itu jangan taruh di dalam tas ini guys, karena akan disita oleh petugas bandara. Kita harus simpan di dalam bagasi. Oke, itu yang terutama. Dan di sini pertama, jangan lupa juga dokumen kita guys, dokumen-dokumen penting kita untuk ke kapal seperti paspor, buku pelaut, visa, atau BST, SAT, CCN. Kita harus siapkan dokumen kita, jangan sampai ada yang ketinggalan. Di sini dokumen saya sudah taruh di dalam. Ini berbahan plastik jadi aman kalau terkena air guys. Oke, pertama-tama kita bahas tentang obat-obatan. Di kapal itu sudah ada rumah sakit guys, atau maksudnya medical, puskesmas. Tapi lebih baiknya kita menyiapkan obat-obatan sendiri dari Indonesia, karena kita cocoknya kan obat-obat dari Indonesia, bukan obat-obat dari luar. Itu menurut saya guys ya. Dan juga lebih simple. Kalau kita cuma sakit-sakit ringan, kita nggak usah perlu ke rumah sakit, kita langsung bisa minum obat di kamar kita guys. Jadi jangan lupa, ini yang paling penting, yang terutama saya selalu menyiapkan. Pertama itu tolak angin guys. Ini sangat penting karena kalau badan saya sudah mulai mulai pegal-pegal, sakit-sakit, kalau saya minum tolak angin itu langsung fresh kembali guys. Ini paling penting, saya bawa 2 dos, saking pentingnya guys. Terus saya juga bawa vitamin, jangan lupa bawa vitamin seperti ini. Vitamin apapun itu pasti akan berguna saat kita kerja di kapal guys. Saya bawa Enervon-C yang seperti ini. Dan juga masih banyak lagi. Saya bawa juga Antimo. Meskipun di kapal itu sudah disediain obat anti mabuk, tapi lebih baiknya kita bawa sendiri guys, biar tidak repot-repot lagi ke apotik atau di puskesmas di kapal. Kita langsung bawa dari kamar kita. Dan juga saya bawa fresh care. Di sini saya bawa ada beberapa, 3, 4, karena di kapal juga sering ada yang minta guys yang kayak gini. Teman-teman saya dari negara lain itu suka produk-produk yang kayak gini Indonesia. Mereka biasanya pengen beli atau minta guys. Paling nanti saya minta sini aja. Dan juga masih banyak yang lain seperti obat-obatan. Intinya semua obat-obatan kalian bawa aja guys, seperti obat sakit kepala, obat ma, obat sakit perut, bawa aja. Itu yang paling penting. Oke, selanjutnya kita ke mana dulu ya, ke pakaian. Oke guys, di kapal pesiar itu saat kita kerja, karena saya kerja di restoran, itu sudah disiapkan sepatu kerja. Biasanya dikasih sepatu kerja dan juga baju putih. Untuk di kapal saya sebelumnya saya dikasih 2 baju putih dan 2 celana hitam untuk kerja, dan juga vest segala macam sudah disiapkan di sana. Namun saya juga bawa tambahan dari rumah. Ini saya bawa 2 baju putih dari rumah dan 2 celana hitam, karena boros juga guys. Kita kadang ketumpahan sesuatu, kita harus ganti baju. Di sini juga saya akan tunjukin saya celana dalam itu banyakin aja karena sangat boros juga. Sama dengan
halnya dengan kaos kaki. Saya akan bawa kaos kaki banyak-banyak juga karena sangat boros. Ini kaos kaki hitam ini saya akan bawa sekitar 15 pasang sama dengan celana dalam. Saya juga bawa menyiapkan kaos kaki putih seperti ini untuk jalan-jalan. Pada saat kita jalan-jalan keluar, saya pakai ini juga guys. Dan juga ikat pinggang jangan lupa. Kalau bisa bawa 2 guys. Dan juga topi penutup kepala. Topi ini dari kapal saya sebelumnya. Karena digunakan biasanya untuk pada saat drill dan juga pas kita jalan-jalan. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Baju dalam. Baju dalam putih ini juga sangat boros guys. Saya akan bawa banyak-banyak juga. Karena di kapal pesiar itu saat kita kerja, kita pakai baju dalaman putih yang seperti ini polos. Dan jangan lupa alat sholat, sarung, dan sajadah. Dan di sini saya bawa pakai yang santai, nggak terlalu banyak guys. Cukup saya pakai bawa celana pendek itu 3, kalau nggak salah 3 celana pendek dan 1 celana panjang, 2 celana panjang. Dan untuk baju saya hanya membawa 3 macam kaos baju, 3 macam baju. Ada baju kaos, ada baju berkerah, dan juga baju lengan panjang. Karena nantinya juga di kapal itu bisa jadi ini akan bertambah guys, karena kita akan belanja juga kan. Jadi untuk sementara saya siapin ini dulu. Oke, selanjutnya kacamata, ini penting juga. Selanjutnya kita obat-obatan, kita ke amenities atau peralatan mandi. Di sini saya belum nyiapin sabun mandi, sampo, dan juga odol, sikat gigi. Itu saya belum siapin. Nanti saya akan belanja di Jakarta supaya bagasi saya tidak terlalu penuh dari Makassar sini. Yang paling penting itu yang alat mandi tadi saya siapin juga, seperti alat cuci muka. Ini 2, ada Next Prime dan juga Morris. Dan juga sikat gigi, ini saya bawa banyak-banyak. Di sini ada 5 pasang sikat gigi. Dan selanjutnya ini yang paling boros, yang paling penting guys, juga pomade. Saya bawa ini ada 4 pomade, 4 pomade. Nanti saya akan tambah 3 pomade lagi karena ini saya pakai 1 bulan 1. Jadi 8 bulan. Jadi saya harus butuh 8 pomade mungkin. Dan juga ini masker saya, masker wajah. Ini Desaim aloe vera. Ini hand body. Dan juga di sini saya nyiapin parfum, mungkin parfumnya juga saya akan tambah. Saya sudah pesan online. Dan ini lip balm dan juga Vaseline. Ini digunakan untuk biasanya di bibir ya, karena kerja di kapal pesiar itu biasanya cuacanya sering berubah-ubah, kadang dingin, kadang panas. Seperti waktu di Alaska itu bibir saya itu sering terkelupas guys, atau pecah-pecah. Makanya saya harus gunakan ini lip balm atau Vaseline. Ini harus ada juga guys. Oke, selanjutnya kita apa lagi ya? Ini apa ya? Pengharum ruangan. Oke. Ini saya gunakan untuk di kamar biar kamarnya itu wangi guys. Selanjutnya peralatan kerja. Peralatan kerja ini karena saya kerja di restoran sebagai asisten waiter, saya menyiapkan biasanya itu harus ada, pertama pulpen wajib, yang paling wajib itu pulpen saya bawa banyak-banyak, ada dalam sini. Dan juga wine opener, karena di restoran itu kita sering setiap hari buka wine guys ya. Jadi kita harus nyiapin juga wine opener, sudah ada di dalam sini juga. Dan juga ini scrubber. Ini kita gunakan untuk membersihkan meja seperti ini guys. Jangan lupa. Oke, satu lagi yang paling penting, ini stabilo. Saya bawa stabilo juga untuk memudahkan, karena di kapal pesiar itu pada saat kita kerja di restoran itu kan pesanannya banyak guys, banyak ke bawah. Nah, kadang-kadang itu kita sudah susah membedakan makanan yang sudah di keluar dan yang belum. Makanya saya butuh stabilo untuk highlight supaya cepat guys. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Peralatan kerja. Sepertinya itu saja untuk peralatan kerja. Kita lanjut ke makanan.
Nah, ini makanan yang paling krusial juga guys di kapal, karena ini saya bawa Indomie. Mungkin saya akan tambah lagi, nanti akan saya tambah beberapa makanan lagi di Jakarta setelah saya sampai di Jakarta. Intinya bawa aja Indomie dan sambal guys. Di kapal pesiar itu yang paling penting itu bawa sambal, karena makanan di kapal pesiar itu sangat hambar, dan teman-teman dari negara lain itu pasti nanya, kamu ada sambal gak? Karena mereka itu suka makan sambal juga guys. Seperti orang Filipina, orang India kadang nanyain kalau kita baru join itu, nah mintanya sambal guys. Di sini saya sudah bawa banyak, ada sambal terasi, sambal teri, sambal rendang, sambal bawang. Nah, ini ada sekitar 50 di dalam sini. Di sini juga ada banyak banget. Dan juga saya bawa ini juga bumbu pecel. Ini wah, ini saya beli kemarin guys. Bumbu pecel, bumbu gado-gado. Ini bumbu pecel lagi. Saya bawa 3, 4, 5. Wow, bumbu pecel. Karena makanan di kapal pesiar itu sangat hambar guys, dan nggak pedas, nggak pakai penyedap rasa juga. Jadi kadang kita butuh makanan-makanan Indonesia. Ini saya bawa ini juga bumbu rujak, karena di kapal pesiar itu kan kita sudah free makanan, jadi kita tinggal bawa bumbunya. Misalnya kita mau makan rujak kayak nanas, apel, ini bisa kita pakai. Oke, selanjutnya saya bawa ini juga bumbu-bumbu makanan yang sudah jadi. Ini tinggal langsung dicampur di nasi putih kita, di piring nasi bebek. Ini juga, ini andalan saya nih. Satu ini yang paling andalan saya. Ini nasi uduk. Wah, ini bambu nasi uduk. Tinggal kita aduk-aduk di dalam nasi, itu sudah jadi nasi uduk. Jadi langsung guys ya, langsung praktis. Kayak kita itu langsung saat kerja di kapal pesiar dengan makanan seperti itu, kita langsung ingat Indonesia guys. Bumbu rendang dan juga nasi kuning. Saya bawa banyak bumbu-bumbu yang seperti ini. Dan juga ini cemilan saya guys, untuk beli ini ada basreng 1, 2, 3, dan satunya ini makaroni pedas. Ini buat jajan-jajan cemilan di kamar. Terus selanjutnya ini saya bawa susu Ovaltine juga guys. Tadinya saya mau beli Milo, tapi saya rasa Milo itu sudah banyak dijual di luar negeri juga. Jadi mungkin saya bisa beli pas di kapal nanti. Ini saya bawa susu kambing juga guys. Ini untuk sementara aja, paling 2 bulan sudah habis. Oke, selanjutnya ini saya bawa sepatu juga guys. Sepatu untuk santai saat kita keluar atau jogging ataupun nge-gym, bawa aja sepatu ini, karena sepatu kerja itu sudah disiapin dari sananya guys. Terus bawa juga tumbler, karena kalau kita minum itu, ini harus butuh tumbler. Kita ambil aja di depan-depan gang, biasanya itu disediakan station, jadi kita bisa langsung isi tumbler dan bawa ke kamar guys. Terus apa lagi ya? Selanjutnya, oh ya, ini tas. Saya bawa tas ini untuk menyimpan semua peralatan charger, seperti charger atau apa yang namanya ya, universal charger, power bank. Ini power bank saya bawa juga. Sini saya bawa 2 power bank. Dan juga di sini saya bawa mic dari Bintang, ini saya beli aja. Dan yang paling penting ini gunting kuku yang seperti ini. Kadang kita lupa, padahal ini barang yang sangat krusial. Di dalamnya sudah ada pinset juga, gunting kecil dan gunting kuku. Jangan lupa ini guys. Oke, apa lagi ya? Dan selanjutnya saya bawa tas ini juga. Yang tadi itu ini tas samping seperti ini, dan yang ini tas untuk di depan seperti ini.
Ini biasanya saya gunakan saat keluar jalan-jalan dan juga pada saat di bandara. Karena pada saat di bandara kan kita sering mengeluarkan tiket dan juga paspor. Jadi kalau kita pakai ini itu simple guys. Jadi kita langsung ambil saja gini-gini. Kita tunjukin paspor dan tiket dan juga HP. Saya simpan di sini guys. Selanjutnya, karena saya bisa mencukur di kapal pesiar, itu juga sangat penting. Mencukur itu sangat penting karena kita kan kerja di restoran, jadi harus rapis, nggak boleh panjang rambutnya. Dan juga di kapal pesiar itu kita bisa tarif cukur sekitar 10, 15 atau 15 dolar per orang. Jadi saya menyiapkan alat cukur ini. Di sini di kotak ini sudah ada semua di dalam peralatannya, seperti gunting, mesin, dan juga ini kit barber, sarungnya itu guys. Rencana saya akan mencukur juga kalau ada yang minta dicukur ya guys ya. Dan ini alat pribadi, alat untuk mencukur kumis dan jenggot. Dan selanjutnya apa lagi ya? Oh ya, masih banyak barang-barang yang belum saya beli juga. Rencana saya akan beli di Jakarta. Barang-barang yang penting ini seperti peralatan kerja juga, seperti klip dasi. Saya belum beli juga, tapi nanti saya akan beli di Jakarta. Dan jangan lupa yang tadi kayak semir sepatu juga, semir sepatu itu penting, saya belum beli juga. Dan cotton bud jangan lupa juga, itu masuk di amenities tadi. Dan pomade saya akan tambah juga di Jakarta, sama dengan kaos kaki dan celana dalam saya akan tambah juga sekitar 15 pasang. Dan yang paling penting itu ini juga plastik makanan. Plastik ini sangat berguna juga, bisa kita pakai untuk membuang sampah dan juga menyimpan makanan. Bawa aja guys. Apalagi ya? Oh, ini yang paling penting juga, bawa deterjen. Karena di kapal itu memang untuk pakaian seragam kerja itu kita sudah dicucikan, tapi untuk pakaian pribadi seperti baju-baju santai kita, celana dalam dan lain-lain, kaos kaki itu kita cuci sendiri. Jadi usahakan untuk membawa deterjen banyak-banyak juga guys. Sekitar ya perkirakan aja lah untuk 8 bulan. Apalagi ya? Oke, sepertinya untuk barang-barang yang saya siapkan di sini itu paling kurang lebih sudah seperti ini gambarannya. Mulai dari obat-obatan, jangan lupa peralatan mandi atau amenities, dan peralatan grooming segala macam itu harus disiapkan juga. Ini makanan juga, terus peralatan kerja dan pakaian, dan juga alat elektronik. Cukup itu saja guys. Dan yang paling penting itu sebelum ke kapal pesiar, siapkan doa dan mental. Karena di kapal pesiar itu guys sangat banyak dramanya, banyak drama. Karena kita kan kerja beda-beda background, beda-beda negara, beda-beda budaya. Jadi siapkan mental kalian, jangan capek, jangan menyerah, tetap semangat itu harus. Karena di kapal pesiar itu banyak dramanya, kita sendiri, kita dari kampung kita, dari tempat kita sendiri. Meskipun nanti di kapal itu kita bertemu dengan beberapa teman orang Indonesia, tapi teman kerja itu beda guys rasanya. Jadi kita harus semangat aja intinya. 8 bulan itu harus semangat. Belum lagi kalau kita sakit-sakitan, apa segala macam, kita butuh support. Belum lagi kalau kita bingung mau tanya-tanya ini, kita harus pintar-pintar juga guys. Siapkan mental dan juga barang-barang, dan juga jangan lupa berdoa. Kalau bisa dijaga sholat. Semoga video ini bermanfaat buat kalian-kalian juga yang ingin ke kapal pesiar atau kapal apa saja, seperti kapal tanker juga bisa. Cukup sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.